Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Ciro lupat mulih siji ninggal papat. Koco berlari sembari kedua tangannya menarik celananya. Ia menuju ke tempat Rizky dan yang lain sedang berada. Sontak semua orang menutup hidung, tapi Koco segera mengelak. Dia bilang kalau meskipun dia baru saja membuang air, tapi tidak sebau itu sampai kalian semua menutup hidung. Sayangnya, tidak ada yang menggubris apa yang dikatakan oleh Koco. Mereka menutup hidung bukan karena bau tai dari pantat Koco, tapi dari bau aroma yang keluar dari badan sosok besar tinggi berwarna hitam yang membuat Rizky merasa badannya menggigil. Benar, kalau sejak tadi Rizky mencium bau yang wangi seperti kasturi, maka bau yang keluar dari badan mengerikan dari sosok pocong yang ganjil ini sangat busuk. Lebih busuk dari bangkai mayat 19 hari. Bahkan Lika sampai mengalihkan pandangannya. Anehnya, tak lama kemudian Koco baru mencium bau itu. Terlihat dari gestur wajahnya yang bingung. "Cok, ambune opo iki? Mosok toko silitku?" Hal ini juga terjadi pada Andris. Kecuali Rizky, Lika, si pemuda asing, dan tentu saja Putri. Saat itulah Rizky baru saja menyadari kalau baik Koco atau Andris, mereka tidak bisa melihat sosok mengerikan yang jauh berdiri di antara dua pohon yang sangat besar di depan mereka. Di sini Rizky melihat Putri yang kemudian berjalan mendekat. Gadis itu mendekati sosok itu. Lika mendekati Rizky yang disorot oleh yang lain. "Mari ngene ewang ono aku golek Mbak Yuku yo." Rizky hanya mengangguk. Saat itu Rizky masih belum mengerti sama sekali tujuan dari pendakian ini, karena nampaknya semua mulai kabur. Dari bisikan itu, Lika lalu menuju ke tempat Andris. Dia mengatakan sesuatu kepada anak itu yang tak lama kemudian berbicara dengan Koco. Rizky sempat melihat Koco menolak keras apa yang Andris katakan, tapi kemudian wajahnya yang tegas tiba-tiba melunak saat Andris menjelaskan sesuatu. Setelah cukup lama mereka menunggu Putri kembali, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Putri berjalan ke tempat Lika dan Rizky, lalu menjelaskan semuanya. Di balik sanalah jalan menuju ke tempat beliau. Tapi semua orang diam, menunggu Putri mengatakannya. "Kabeh pangukuk sing nang dhuwur gunung kepengin kembang laruk sing kene gawa, termasuk sing ngrabeni mbakmu." Putri mengatakan itu dengan senyuman yang menakutkan. "Kabeh?" tanya Lika sedikit terkejut. "Iya kabeh jare." Putri melihat ke sosok yang hanya berdiri saja melihat mereka. "Kon eruh lah sopo sing tak maksud." Wajah Lika yang sepenuhnya percaya diri tiba-tiba menjadi pucat. Rizky tahu kalau ini di luar rencana Lika. "Maring lewati iku, kon bakal nemoni kampung sing tak maksud. Munggah berarti kudu siap nerimo kabeh." Tapi Putri melihat pemuda yang di belakang. "Akeh sing gak balik." Lika mengangguk. Dia sudah berjalan sejauh ini. Mundur atau kembali tidak ada dalam kamusnya. Dia pun segera menyanggupi, yang disambut oleh sosok yang ada di tubuh Putri dengan senyuman yang semakin sumringah. Sedangkan Rizky tiba-tiba merinding luar biasa. Malam itu di tengah hujan yang turun, Andris dan Koco berdiri menjauh. Sementara Putri berjalan lebih dulu.
diikuti Lika dan Rizky. Sementara si pemuda berjalan terakhir. Seperti yang Lika katakan, Andris dan Koco berhenti sampai di sini. Sedangkan 4 yang lain melanjutkannya. Belum pernah rasanya Rizky mencium aroma yang sebusuk ini. Saat dia berjalan mendekati sosok yang benar-benar luar biasa besar. Konon, Putri memanggil sosok itu dengan nyepuh, yang paling dituakan. Putri atau sosok yang di dalam Putri juga sempat menanyai Rizky apa yang dia ketahui tentang gunung dan semestanya. Rizky menjawab untuk mendaki dan melihat apa yang ada di bawah mereka sebagai ucap syukur. Dan sosok yang ada di dalam tubuh Putri tersenyum. Pengetahuanmu soal gunung iki cilik yole. Nang gunung ono sing gak bakalan kon ngerti. Mereka semua melewati jalan setapak yang diapit pohon. Tempat sosok pocong hitam yang berbau busuk itu berdiri. Di sekitarnya nyaris ratusan bahkan ribuan pocong-pocong lain mengawasi keberangkatan mereka. Atau mungkin kepergian yang tidak akan menemui jalan pulang. Kalau pernah mendengar, di pedalaman, jauh di dalam alas, di atas tanah yang terus naik, fajar seharusnya tiba. Tapi di sini, saat kaki itu berpijak di atas bebatuan berlumpur dengan banyak sekali pohon dan semak belukar, saat itulah Rizky sadar, di tempat ini pagi tidak pernah ada. Udaranya begitu dingin, nyaris menusuk tulang. Sejauh mata memandang, rumput setinggi mata kaki diinjak basah. Banyak sekali akar pohon meliuk sepanjang perjalanan. Suara gemerisik daun saat tertiup angin menambah atmosfer kalau Rizky sudah berada di satu tempat yang lain. Lika yang pertama bertanya, "Nang ndi Mbak Kuris?" Rizky tentu saja bingung. Dia tahu Lika membawanya ke sini untuk ini, untuk mencari kakaknya. Tapi Rizky benar-benar tidak tahu bagaimana cara menemukan kakak Lika yang wajah dewasanya saja belum pernah dia lihat. Tapi sayup-sayup dari sela-sela pohon, Rizky melihat banyak sekali sosok manusia yang saling mengintip. Saat Rizky melihatnya, wajah itu akan bersembunyi. Saat Rizky tidak melihatnya, wajah itu mengintip. Anehnya, nampaknya hanya Rizky yang tahu perihal ini. Semakin banyak pohon yang ada di sekitar Rizky, semakin banyak sekali wajah-wajah manusia. Laki-laki, perempuan, nenek-nenek, anak-anak. Mereka semua mengintip dan bersembunyi sembari melemparkan suara tertawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. "Le, coba mbok rasakno. Coba mbok amboni arek iki. Kon kroso nggak ono sing liyane nang kene?" Putri bertanya. Rizky menggelengkan kepalanya. Dia tidak mencium apapun. Lika lalu membuka isi tasnya. Ia berniat mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi sosok Putri memberi peringatan. "Ojo sik. Gak usah meksa, mergo nang kene kabeh iso roh. Enten ono diluk engkas." Tapi dasarnya Lika sudah tidak peduli. Di tangannya ada kain yang dilipat. Si pemuda nampak terkejut saat melihat kain itu. Namun dia hanya diam saja. Sementara Rizky sejak tadi mendengar suara-suara di balik pohon benar-benar menertawainya. Tempat ini membuatnya kehilangan keseimbangan. Pikirannya seperti pelan-pelan dimakan dan dibuat kacau. Tapi Rizky masih sadar. Dia melihat kain putih yang ada di tangan Lika. Saat lipatan kain itu dibuka, Rizky melihat 2 butir gigi rahang. Wajah Putri nampak melotot. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, tapi raut wajahnya nampak menolak ide ini. Sedangkan pemuda asing itu bersikap sama seperti Putri, membuat Rizky bertanya-tanya, mau apa dengan 2 butir gigi rahang itu? Apa yang mau Lika lakukan dengan itu? "Kon wis tahu mati suri toh? Aku oleh ndelok untumu."
Sosok Putri kemudian sekali lagi mencoba menenangkan Lika. "Duk, ojo ngene. Kon gak ngerti apa sing mbok lakoni." Tapi Lika kemudian berkata, "Kon mek dikirim karo wong iku. Menengo wae. Iki urusan mbakku. Tugasmu mek ngeterno aku tok." Sosok Putri pun diam. Ia lalu menyeringai. Wajahnya nampak menahan kesal pada Lika. Pemuda itu juga memilih diam. Dari semua orang, Rizky yang masih melihat wajah-wajah mengintip itu lalu mendekati Lika yang sekarang berdiri di depan wajahnya, menyuruh Rizky membuka mulutnya. Tangan Lika lalu memeriksa satu persatu bagian gigi. "Nggak ono Mbak Yu sing tanggal," teriak Lika, seolah memberitahu Putri dan pemuda yang ada di belakang Rizky. Namun Rizky sadar jika Lika seperti berpura-pura, pun dengan yang lain yang hanya melihat. Dan benar saja, tiba-tiba dengan gerakan tangan yang cekatan, Lika memasukkannya begitu saja 2 butir gigi itu ke dalam mulut Rizky, lalu menahan bibirnya saat Rizky kemudian menelannya bulat-bulat. Rizky tentu saja terkejut dengan apa yang baru saja Lika lakukan, sehingga refleks tangannya memukul Lika tepat di bagian wajahnya, menghajarnya. Ya, Rizky memukul wajah Lika berkali-kali seperti orang yang kesetanan. Apa yang baru Lika lakukan seperti kelewat batas. Tapi mendadak, kepala Rizky seperti dihantam dengan balok kayu. Sakit sekali. Putri dan yang lain tidak mencoba menghentikannya. Rizky hanya tahu wajah Lika berdarah-darah, tapi gadis itu masih sempat tertawa dengan mulut bersimbah darah. Saat semuanya mulai temberam, Rizky sudah jauh dari mereka, jauh sekali, karena dia mencium aroma yang dia suka, aroma tubuh Lika yang kuat. Tapi Rizky tahu itu bukan Lika. Rizky sudah berlari sendirian sejak tadi, dan sejauh Rizky berlari, Lika dan yang lain tidak bisa mengejarnya. Rizky hanya mengikuti aroma itu, bau insting yang menuntunnya. Saat Rizky sadar, dia sudah sendirian di tempat ini, jauh masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Rizky melihat ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun. Hari gelap, tapi gelapnya seperti saat surup, di mana langit masih kebiruan, dan di bawah pohon yang sangat tinggi, Rizky lalu mendengar orang-orang berkerumun di atas jalan setapak dengan derap kaki yang cepat. Rizky yang pucat kemudian datang memeriksa ke atas bukit dengan rumput-rumput basah. Dia pikir dia bisa meminta tolong derap langkah orang itu. Rizky masih tak memahami tempatnya sedang berdiri. Dan benar saja, seperti yang dia duga, tak jauh dari tempatnya ada segerombolan orang. Mereka berjalan berkerumun, menggunakan kaos oblong putih tanpa alas kaki, menapaki setapak demi setapak jalan yang menurun. Rizky bersyukur dia tidak harus sendirian. Maka cepat-cepat ia mendekat menuju ke gerombolan orang itu yang rupanya melantunkan sesuatu yang dia kenal. Di tengah-tengah rombongan, ada 4-6 orang menandu sesuatu, seperti kotak panjang. Tinggal beberapa langkah lagi, jarak mereka tidak terlalu jauh. Rizky berteriak sambil memanggil-manggil orang-orang itu. Saat Rizky mulai menyadari kalau rombongan orang itu sedang menandu keranda mayat. Saat itulah Rizky berhenti dan menghentikan langkahnya. Sorak-sorai lantunan doa saat mengangkat mayit, seketika Rizky sadari. Namun terlambat sudah, karena rombongan orang itu kemudian berhenti. Sebelum menoleh bersama-sama melihat ke arah Rizky. "Bajingan," umpat Rizky, menyadari jika yang ada di hadapannya adalah rombongan laki-laki berwajah pucat dengan luka seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Beberapa bola matanya tidak ada di wajahnya.
Tapi ada satu kesamaan di antara semua laki-laki ini. Mereka menjulurkan lidah yang sangat-sangat panjang sambil berujar kepada Rizky, "Monggo, tasih enten enggon kangge jenengan." Rizky pun tunggang langgang berputar arah sambil melihat rombongan itu mengamatinya. Rizky tahu kalau tempat ini dipenuhi oleh semua yang dimaksud oleh Putri. "Pengetahuanmu soal gunung iku cilik yo." Rizky terus dan terus berlari. Dia tahu di atas gunung memang masih banyak sekali hal-hal yang tidak dia ketahui, termasuk apa yang baru saja dia lihat dan segala jenis makhluk yang ada di dalamnya. Namun, sekarang dia harus bagaimana kalau Lika dan yang lain saja sudah tidak ada? Di sela-sela langkah kakinya yang semakin tidak tentu arah, tiba-tiba dari kejauhan, Rizky melihat seseorang berdiri seperti menungguinya. Putri. Akhirnya Rizky menemukan satu kawannya. Atau mungkin tubuh kawannya yang entah dipakai oleh siapa. "Wes ketemu ampe ayut-ayutan?" tanya Putri. "Ayut-ayutan biasanya nginteri gunung munggah mudun nganggo nggawa supane wong sing mati. Awakmu eruh kan nang gunung akeh wong sing mati?" Putri mendekati Rizky, menciumi aroma badannya. Wangi temenan awakmu yo." Jujur waktu itu Rizky merasa tidak nyaman dengan kehadiran Putri. "Gak usah wedi, aku mek takon kok. Menurutmu sing mati mau mergo opo ya nggak dhuwur gunung?" Rizky tidak menjawab. Putri masih menunggu. Namun jawaban dari pertanyaan itu kemudian ditunjukkan oleh Putri. "Saiki sing nggak dhuwur padha mudhun, sing nggak ngisor padha munggah. Mergo opo? Mergo awakmu." Putri kemudian menunjuk sesuatu di depannya. Di sana berdiri banyak sekali anak-anak sedang berdiri. Puluhan atau mungkin lebih dari itu. Mereka berdiri dengan kepala dililit kain hingga darah yang merembes keluar terlihat. Pertanyaanku mau, jawabane tumbal. Arek cilik sing mbok delok kok ngarepmu iku mati perkara tumbal. Saiki nang kene iku nggone wong sing ngadeg nggo antara urip lan mati. Kon eruh nek sing jupuk sukmone Mbak Elika iku sing manunggal, sing nyekel gunung iki. Awakmu sik mikir iso urip?" Saat Putri mengatakan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gending gamelan pegelaran seperti dimainkan dengan sangat meriah. Kemudian anak-anak kecil yang kepalanya dililit dengan kain putih menunjuk ke atas. Rizky yang bingung menatap Putri yang menyeringai. Tak lama kemudian dia mengatakannya, "Sing diomongno wis teko kanggo jemput awakmu. Kembang laruk sing wangine ngalah-ngalahi kembang suwoko." Putri melihat Rizky. Cara melihat gadis itu tak sama lagi. Bibirnya menyeringai dengan posisi badan berdiri tegak. Sementara di belakangnya, barisan anak kecil yang setinggi pinggang orang dewasa, semuanya tertuju ke tempat Rizky sedang berdiri. Putri kemudian menekuk satu kakinya, seperti gerakan seseorang sedang bersiap menari. Satu tangannya di atas kepala, sementara tangan yang lain menekuk di samping pinggang. Saat itu terjadi, puluhan atau ratusan anak kecil itu tiba-tiba menunjuk ke Rizky yang tentu saja kebingungan. Aroma yang belum pernah Rizky cium tiba-tiba saja muncul sekelibat. Dan itu adalah aroma yang sama seperti aroma pada selembar kain yang diberikan oleh Lika. Sepertinya Rizky tahu kemana dia harus pergi. Ya, semua pemandangan mengerikan itu seperti merujuk pada satu hal. "Badhe ten pundi le?" kata Putri. Suara gadis itu sudah berubah total. Kali ini terdengar tipis, tapi terasa begitu mengancam.
Putri menggedek-gedekan kepalanya. Ket awal, koniku jane ojo gelem munggah nang gunung le. Mergo. Dari ujung mata Putri keluar sesuatu. Seperti cairan berwarna merah kehitaman. Putri juga menunjukkan gigi-giginya yang terlihat saling bergemeletak. Darah keluar dari celah-celah gusi. Sing wis munggah, apa meneh nggawa kembang laruk? Iku gak iso mulih. Putri tertawa. Ekspresi wajahnya seperti seseorang yang sudah kehilangan akal. Rizky juga merasakan ada yang ganjil dengan tubuhnya. Bagian daging gadis itu seperti menyusut, sampai sela-sela tulang di bawah lehernya nampak menonjol. Ada sesuatu yang terjadi dengan gadis itu. Hanya Rizky tidak tahu apa itu. Tapi yang paling gila dari semua itu ialah Putri kemudian menggaruk wajahnya. Ia terus melakukannya. Awalnya hanya garukan kecil, sambil terus tertawa seperti orang yang sudah sinting. Semakin lama semakin keras. Warna kemerahan kemudian mulai timbul di pipi dan bagian bawah matanya. Tapi Putri terus menggaruknya. Dia garuk dan terus dia garuk. Seluruh badannya juga semakin menyusut. Hingga di titik, badan Putri yang sebelumnya berisi kini seperti tulang kering. Dia kini berdiri dengan leher yang kesusahan menahan batok kepala. Setelahnya, barulah tawa itu pecah dan Putri memuntahkan seonggok daging keluar dari mulutnya. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan setiap kali benda berlendir itu keluar, anak kecil yang ada di belakangnya seperti membentuk gerakan tangan orang yang menyembah. Rizky yang melihat itu bingung antara apakah dia harus lari atau membantu Putri yang dari ekspresi wajahnya nampak sedang putus asa. Tapi seiring apa yang Putri lakukan, Rizky menyadari sesuatu. Gerak-gerik mata Putri diikuti lehernya yang mulai kembali normal. Gadis itu seperti memberi tanda agar Rizky segera pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Rizky masih bimbang untuk melakukannya. Saat itulah Rizky kemudian melihat masing-masing dari dua jari Putri merogoh masuk ke dalam mulut. Sementara mata Putri melihat ke atas, tersiksa. Ada sesuatu yang akan dia ambil, sesuatu yang paling dia ingin keluarkan. Sekujur pada bagian leher menunjukkan urat yang menonjol. Rizky bisa melihat jika gadis itu kesakitan. Gadis itu benar-benar tersiksa dengan sesuatu yang sedang dia pikul. Sementara sesuatu yang berwarna hitam panjang dan menyerupai sulur rambut mulai terlihat. Tapi sebelum Rizky tahu apa itu, Rizky dikejutkan dengan sesuatu yang menyentuhnya. Rizky menoleh, mendapati jika satu tangannya digenggam oleh tangan kecil dari salah satu anak yang entah kapan tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Rizky terhenyak sepersekian detik sebelum anak itu tiba-tiba membuka selembar kain yang menutupi kepalanya sembari berujar, "Mlayu wo, dosoh wes teko." Rizky menjerit saat melihat kepala anak itu yang mana bagian batok kepalanya terbelah tapi tak terpisah. Satu mata anak itu sudah hilang. Rizky seketika merinding. Tapi itu belum seberapa, karena tiba-tiba saja anak itu memelintir kepalanya. Ya, Rizky melihat bagaimana leher anak yang masih kecil itu memutar dengan sendirinya, hingga tulang yang ada di bawah leher menyembul keluar. Dan itu terjadi karena sesuatu yang ada di belakang Putri. Benar, Rizky melihat dari sudut mata, yang mana saat ini Putri sedang bersimpuh. Putri tertawa, tapi bukan suara tawa yang seperti tadi. Suara tertawa yang seperti sedang meremehkan. Bukan meremehkan Rizky, tapi meremehkan sesuatu yang lain. Di sana,
Putri juga bicara, meskipun suaranya sedikit tertahan. Ojo delok sik. Nek aku ngomong Melayu. Rizky hanya bisa mematung sembari menelan ludah, dan suara itu timbul. Rizky tahu ada aroma yang seperti aroma badan saudara Lika, hanya saja tersamar dengan bau lain. Gak apa-apa le, aku toh sing digoleki. Suaranya ini jauh lebih mencekam dari suara apapun yang pernah Rizky dengar. Suara seperti wanita, tapi sedikit lebih berat. Rizky sebenarnya ingin melihat bentuk dan wujud dari sosok itu. Dia bilang dia yang Rizky cari, atau yang Lika cari. Putri masih tertawa getir sebelum mulai menangis sesenggukan. Iki salah, kata Putri saat Rizky tidak bisa melihatnya karena sosok itu masih berdiri di belakang Putri. Ia berujar meskipun tidak tahu pada siapa dia sedang bicara. Kabeh sing gak dhuwur iki sakjane ancen gak oleh didelok ambek menungso. Nang dhuwur gunung iku beda karo nang dhuwur lemah biasa. Mariki. Rizky kemudian melihat anak kecil yang memenuhi tempat ini. Masing-masing dari mereka mulai bergerak. Satu tangan mereka mulai di atas kepala. Sementara suara tangis Putri masih terdengar, meskipun semakin lama semakin lemah. Saat itulah Putri kemudian menjerit. Dan dari sudut mata Rizky, Putri menoleh ke belakang. Itu juga menjadi bagian terakhir sebelum Rizky berlari meninggalkan tempat itu. Tanah, pohon, langit, semuanya terasa hambar, dan Rizky sempat melihat wujud kepala wanita tanpa wajah. Rizky menembus apapun yang ada di depan. Yang ada di belakang tadi memang tercium seperti saudara kembar Lika. Tapi yang tidak disadari, aromanya berbeda dengan yang sekelibat lewat tadi. Rizky berpikir jika yang di belakang bukan yang benar-benar dia cari. Tapi bagaimana bisa aroma mereka nyaris mirip? Saat itu, Rizky teringat dengan apa yang dilakukan oleh Andris kepada Putri. Apa mungkin sejak awal Andris salah bubat? Putri salah membawa siapa yang seharusnya dia bawa. Tapi di tempat yang nyaris selalu membuat sekujur badan Rizky merinding, dia kemudian melihat sesuatu yang lain di depannya. Sesuatu yang sedang berdiri di samping pohon. Sosok itu bersandar tangan pada pohon di samping tanah yang menapak naik. Rizky terdiam sejenak sebelum menyadari celana yang dipakai oleh sosok itu. Rizky pun mendekati, melihat lebih dekat. Sosok itu bertelanjang dada dan bernafas lebih cepat seperti orang kelelahan. Rizky terus mendekat karena jujur dia sudah terpisah jauh dengan anak-anak yang lain. Apalagi Putri juga sudah bernasib seperti ini. Jadi tidak ada yang tahu lagi apa yang harus Rizky lakukan. Ia pun mendekati sosok itu. Nafasnya nampak memburu dan dia membelakangi Rizky. Selangkah demi selangkah, Rizky terus mendekat. Dari cara berpijaknya, Rizky merasa mengenalinya. Dan benar saja, saat Rizky melihat bahu dari sosok asing itu, Rizky mengenalinya. Tidak salah lagi, itu adalah Priyo. Bagaimana mungkin pada akhirnya Rizky bisa bertemu lagi dengan Priyo? Cepat-cepat dia mendekat, dan sosok itu nampaknya menyadari kalau ada yang sedang berlari mendekatinya. Anehnya, Priyo tak kunjung berbalik. Ia baru menyadari kehadiran seseorang saat Rizky mulai menepuk bahunya. Dan saat wajah sosok yang menyerupai Priyo itu menoleh menatapnya, Rizky seketika terhenyak diam di tempatnya. Karena Priyo rupanya sudah kehilangan matanya. Ku ambil mataku agar Jawe gak mengejarku, ujar Priyo yang kemudian tertawa terbahak-bahak.